Cerita ini teramat membekas di kehidupanku. Aku masih ingat sekitar tahun 2000-an di kala itu. Tak perlu kusebutkan secara detail tempat, lokasi, dan waktu kejadian. Aku hanya berharap semua ini menjadi pembelajaran untuk semuanya. Bahwasanya manusia itu bisa lebih kejam daripada predator pemangsa dan bisa melebihi si iblis itu sendiri. Dan ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Diambil dari sudut pandang Arini. Cerita ini akan saya bacakan. Bismillah. Aku mengenal Mas Adi atau Mulyadi semenjak duduk di bangku SMA. Tidak ada yang spesial darinya. Bahkan untuk tampang pun biasa saja. Aku masih ingat saat pertama kali melihatnya. Ada desiran aneh yang muncul. Pria itu sudah membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Konyol bukan? Ya, sebagian dari kalian pasti menganggap bahwa ini hal yang tidak mungkin. Bahkan, aku sendiri sampai bingung. Apa yang ku cari dari laki-laki ini? Mungkin karena sifat lembut atau tatapannya yang tajam? Aku pun tak tahu. Siang itu, udara begitu panas. Beberapa kali kepalaku hampir terantuk meja saat menahan rasa kantuk yang luar biasa. Tak kudengarkan ocehan dosen di depan sana. Aku sangat tidak suka dengan mata kuliah kalkulus. Bagiku, pelajaran itu hanya seperti dongeng pengantar tidur. "Rin, Arini," panggil Nita. Tak kuhiraukan. Bodoh amat, aku sekarang sedang sibuk menghayal jalan-jalan sore bersama Mas Adi. "Shh, Arini." "Elah, janda kampus," ucapnya. Aku langsung menoleh ke belakang, mengacungkan pulpenku tepat ke arah jidat Nita layaknya pedang samurai. "Mau mati? Apa bunuh diri sendiri?" ancamku dengan mata menyipit. "Elah, sensitif banget, mirip pantat bayi. Penting ini, lihat," ucapnya sambil menyerahkan selembar kartu. "Ah, basi. Kalau tarotmu bukan tahayul, aku udah mati 10 kali. Ucapku jengah. Begitulah Nita, fantasinya untuk menjadi paranormal kadang membuatku jengah. Beruntung dia teman baikku dari janin. Kalau tidak, udah aku tendang jauh-jauh. "Selesai jam berapa nih? Tuh dosen gak peka banget. Orang udah pada ngantuk, masih aja ngoceh," ucapku sebal. "Lihat aja, hampir separuh murid sibuk sendiri." Aku yakin, bahkan jika ada pesawat yang jatuh tepat di hidung dosen itu, ia tak bakal menghentikan ocehannya. "Bentar lagi, gak bakal Mas Adimu itu hilang kok. Mau ngintilin pulang lagi, tar nyasar." Tukas Nita memutar bola matanya. "Jauh lebih penting mencari tahu Mas Adi daripada kartu tarotmu itu, wahai dukun beranak," jawabku. Nita hanya mendengus, lalu kembali sibuk dengan buku-bukunya. Sedang aku kembali melamun, membayangkan kebersamaan dengan Mas Adi. "Jangan lupa minggu depan dikumpulkan tugasnya. Yang tidak mengumpulkan, silahkan tidak usah mengikuti mata kuliah saya," ucap Pak Bambang diikuti dengan keluhan teman-temanku. Aku sendiri tak peduli. Bergegas ku merapikan semua barang-barang di atas meja. Aku sudah bertekad, hari ini aku harus tahu di mana rumah Mas Adi. 4 tahun semenjak terakhir kalinya aku bertemu dengan laki-laki itu. Beberapa hari lalu, aku tak sengaja melihatnya duduk sendirian di bangku ujung kantin kampus. Jodoh memang tak kemana. Mungkin itu ungkapan yang tepat untuk perasaanku saat ini. Semenjak pertemuan itu, aku bertekad untuk mengejarnya lagi. Bodohnya, aku sampai mencari tahu ke fakultas sebelah agar bisa mendapatkan informasi tentangnya. Aku beranjak, setengah berlari menuju parkiran gedung fakultas sebelah. Sengaja memarkirkan motor agak jauh dari fakultasku agar bisa langsung membuntutinya. Wanita gila. Ya biarlah, demi mengejar cinta, apa salahnya? Sesampainya di sana, kuedarkan pandangan. Seketika bibirku tersenyum saat mendapati Vespa milik Mas Adi masih ada di tempatnya. Tidak percuma. Saat anak-anak lain makan kenyang di kantin, aku dengan begonya malah mencari di mana laki-laki itu memarkirkan motornya. Segera aku kendarai motorku, mengarahkan keluar kampus. Jauh lebih baik menunggu di jalan besar. Itu lebih memudahkanku untuk melihatnya.
Daripada di sini, banyak mahasiswa hilir mudik penuh aktivitas. 10 menit berselang, aku masih tak melihat kehadiran laki-laki itu. Rasanya begitu jengah. Berkali-kali kulihat jam di tanganku dengan gusar. Hingga beberapa saat kemudian, aku melihat dari kejauhan orang yang selama ini ku nanti. Mas Adi dengan motor Vespanya bergerak pelan ke arahku. "Kena kamu, Mas," ucapku kegirangan. Buru-buru ku hidupkan motor, segera ku pacu kendaraan untuk membuntutinya dari jarak aman agar dia tidak melihat keberadaanku. Aku tak menyangka jarak rumah Mas Adi ke kampus begitu jauh. Bahkan aku sempat bingung ketika laki-laki itu berbelok ke arah jalan tak beraspal. Aku menimbang, apa sebaiknya aku urungkan niatan untuk tahu rumah Mas Adi? Jujur saja aku tak punya niat buruk. Hanya berpikir jika tahu rumahnya, itu memudahkanku untuk bisa lebih mengenalnya. Terlalu banyak berpikir, tak sadar aku malah memelankan laju kendaraan. Hingga tak menyadari, sosok Mas Adi sudah hilang di persimpangan. Kampret, umbatku kesal. Kemana pria itu berbelok? Kanan atau kiri? Sial, sudah sejauh ini malah kehilangan mangsa. Kuputuskan untuk berbelok ke arah kanan. Bukannya jalan kebenaran itu ada di sisi kanan kan? Benar kan? Kanan itu kan jauh lebih baik dari kiri. Ku ikuti jalan berbatu. Hingga dari kejauhan aku melihat 2 buah gapura. Satunya berwarna cerah, satunya lagi berwarna kusam tak terawat. Namun bukan itu yang membuatku tersenyum, melainkan motor kepunyaan Mas Adi yang terparkir di depan gapura kusam itu. Ku matikan motor. Ku parkir agak jauh agar dia tidak bisa melihatku. Namun, saat aku hampir sampai di gapura itu, dahiku berkerut spontan. Ternyata jalan setelah gapura itu adalah makam. Mungkin itu makam desa, tempat Mas Adi tinggal. Kulangkahkan kaki, bergegas masuk ke dalam. Beruntung aku sedang tidak datang bulan. Kalau iya, percuma kan? Kulihat laki-laki itu sedang khusyuk membaca doa di depan makam. Aku tak berani mendekat, takut ia salah sangka. Tapi tunggu, siapa wanita yang berdiri di sebelahnya? Dari jarak ini aku tak bisa melihat dengan jelas. Kuputuskan untuk lebih mendekat. Aku bergerak sepelan mungkin agar ia tidak menyadari keberadaanku. Kalian tahu bagaimana jantungku berdetak jika terdengar? Mungkin bisa dijadikan alunan musik untuk gamelan. Aku berdiri di balik pohon besar, yakin sekali kalau Mas Adi tidak menyadari kehadiranku. Maaf mas, bukannya aku tidak sopan, hanya penasaran sama kamu. Batinku kecut sambil mengamati mereka berdua. Agak aneh menurutku, saat Mas Adi khusyuk berdoa, perempuan berbaju hitam selutut itu hanya berdiri menunduk. Pak, Bapak sudah tenang kan di sana? Adi sendirian Pak sekarang, cuma berdua sama ibu dan adik. Adi mampir ke sini sebelum berangkat kerja, ucap Adi. Aku menahan nafas. Bekerja? Batinku bingung. Oh iya Pak, Adi ketemu lagi sama cewek yang dulu sering perhatian sama Adi. Cantik sih, tapi kadang kelakuannya aneh. Dulu dia pernah kasih bekal ke aku, cuman aku buang karena malu sama teman-teman. Padahal Adi lapar banget waktu itu, kata Adi. Aku tertegun, terus mendengarkan Adi bercerita kepada makam. Sampai tak menyadari kalau perempuan di sisi Ardi sedang mengamatiku. Buru-buru aku bersembunyi, menelan ludah yang hambar. Apa benar wanita itu manusia? Kenapa begitu pucat? Belum lagi tatapannya yang begitu tajam. Aku mencoba mengatur nafas. Ku taruh telapak di mulut agar tidak berteriak, lalu kembali melongokkan kepala. Astagfirullah, ucapku lirih. Wanita itu masih menatap ke arahku. Namun yang membuatku kaget, tiba-tiba saja ia menghilang, entah kemana. Terjadi pergerakan. Aku kembali berengisut ke belakang pohon, berbarengan dengan Adi yang bangkit dan mengucapkan salam, lalu melangkah pergi. Kutunggu hingga suara langkah kakinya menghilang. Baru setelah itu, aku keluar dari persembunyian. Penasaran, aku melangkah ke arah kubur. Hartanto? Ucapku lirih membaca nama di nisan itu. Tanggal kematiannya pun belum begitu lama.
Muncul perasaan aneh, seolah ada ketertarikan dengan kuburan ini. Entah apa itu, aku tak tahu. Selama ini aku tak pernah percaya dengan hal-hal seperti ini. Bahkan saat melihat wanita tadi menghilang, aku masih berdalih kalau itu cuma tipuan cahaya. Toh mana mungkin ada hantu di siang bolong seperti ini. Aku menggeleng, bertekad, mulai dari sekarang aku akan lebih memperhatikan Adi. Walau dia menolak, aku bakal terus berusaha untuk memiliki hatinya. Di sisi lain, "Dek, kamu itu perempuan loh, jangan berlebihan," kata Nita memparodikan suara emak-emak. Tapi emak kan selalu bilang kalau kita harus membantu orang yang kesusahan, ucapku membela diri. "Emakmu, sudahlah Rin, jangan berlebihan. Dari ceritamu saja aku udah ngeri sendiri. Dan kamu tahu tarotku bilang apa?" tanya Nita serius. "Ah, persetan Nit dengan tarotmu. Ini bukan soal setan. Tapi kalau kamu lihat kondisi Adi, pasti deh bakal terenyuh," kataku. Aku memang terbuka dengan Nita. Tak ada satupun rahasia yang ku sembunyikan dari makhluk ini. Bahkan semua aibku pun dia mengetahuinya. Iya benar kalau kita mesti membantu sesama, tapi juga ada batasannya. Jangan sampai bantuan kita membuat mereka tersinggung, ucap Nita mulai serius. "Kasihan Nit. Sudahlah, kamu cukup bantu doa saja, oke?" pintaku. Nita menggeleng. Wes, sudah. Orang kalau kasmaran memang otaknya tidak berfungsi secara normal. Ingat, jangan sampai menyesal kalau ada apa-apa, kata Nita bergegas pergi. Aku mengangguk bersemangat. Justru dengan ucapan Nita, aku mau membuktikan kalau pilihanku ini tidaklah salah. Mulai hari itu, aku menunjukkan perhatian kepada Adi secara nyata. Biarlah aku dianggap berlebihan, toh semua ini kulakukan dengan ikhlas. Singkatnya, 3 bulan lebih aku mencoba mendekati Adi. Meski penuh dengan cibiran dan cemooh, akhirnya laki-laki itu mulai membalas perhatianku. "Aku mau tanya sama kamu, kenapa sih kok demen banget bawain aku bekal?" tanya Adi di suatu sore di bawah pohon pinggir lapangan kampus. "Ya karena mau, salah memangnya?" tanyaku tanpa memandangnya. Ia menggeleng. "Jangan berlebihan. Kamu tidak tahu kondisiku yang sebenarnya." Aku, ucap Adi terpotong. "Aku kenapa?" tanyaku penasaran. Ia kembali menggeleng. Ekspresinya tak bisa kutebak. Aku pun mendengus, mengangkat botol minum dan meneguk isinya. "Enggak." "Jadi kita pacaran?" tanya Adi tiba-tiba, membuatku menyemburkan air yang hampir masuk ke kerongkongan. "Maksudmu?" tanyaku sambil mengusap sisa air di mulut. "Ya kita pacaran, buat apa coba seperti ini? Kamu suka kan sama aku?" tanya Adi gamblang. Tanpa sadar, aku mengangguk bersemangat. Namun seketika, aku palingkan kepala dan menangkupkan tangan ke wajah. "Kamu kenapa?" tanya Adi heran saat mendengarku terisak. "Hei Arin, kamu kenapa hari ini?" tanya Adi panik, mencoba melepaskan tanganku. Aku terus menggeleng. Isakanku terdengar semakin keras. Bahkan beberapa orang di sekitar kami menoleh penasaran. "Astagfirullah, ini anak kenapa coba?" "Hari ini sayang, kamu kenapa?" tanya Adi bingung. "Ah gila, aku bisa gila. Sayang, kenapa Adi cepat itu memanggilku sayang?" "Ya sudah kalau ndak mau diam, aku tinggal," ucapnya. Aku menggeleng, melepaskan tangkupan tanganku dan mengusap air mataku. "Nah gitu kan pinter. Yuk kita ke rumahku, nanti aku kenalin ke ayah," kata Adi. "Hah? Sekarang?" tanyaku kaget. "Iya ayo, nanti pulangnya aku antar," kata Adi. Ucapku langsung dia membekap mulut sendiri. Bodoh, kenapa bisa keceplosan?" Adi memandangku keheranan. "Mak apa?" tanya Adi. Makan siang," kataku cepat. "Oh gampang itu," kata Adi. Singkatnya aku sudah berada di depan rumah Adi. Ada sedikit rasa bersalah yang muncul saat melihat rumah gubuk yang hampir rubuh itu. "Jelek ya," ucapnya bersalah. Aku menggeleng, tidak mau membuat perasaannya terluka. Entah, bukannya aku tak mau masuk karena keadaan, tapi ada sesuatu yang berbeda dari rumah ini.
sesuatu yang membuatku enggan untuk mendekat. "Ayo," ajak Adi menarik tanganku. Sesampainya di dalam, aku segera duduk di salah satu kursi reot. Tidak banyak perabot di rumah itu. Bahkan sesekali aku mencium aroma yang kurang sedap. Sepeninggalan Adi, aku mengamati sekitaran. Terdapat satu foto usang, sebuah keluarga yang tersenyum bahagia. Tampak kondisi mereka seperti orang berada. Aku ingat, dulu sewaktu SMA memang Adi terkenal loyal kepada teman-temannya. "Diminum dulu, tapi cuma air putih. Maaf ya," ucap Adi. "Ini keluargamu?" tanyaku. Adi mengangguk. "Ayah meninggal 7 bulan lalu. Jadi sekarang aku hanya tinggal sama ibu dan Salma, adik perempuanku," jelas Adi. "Adik perempuan? Apa mungkin sosok perempuan yang kutemui di makam itu adiknya?" "Maaf, jadi maksudmu mengenalkan kepada ayah itu pergi ke makam?" ucapku pura-pura prihatin. Adi menggeleng. "Gak perlu minta maaf. Bapak selalu dekat denganku. Dulu kami cukup berada. Segala yang kami mau, Bapak selalu bisa membelikan. Tetapi," ucapnya berhenti. "Kenapa?" Gak apa-apa. Kamu gak masalah pacaran sama orang miskin?" tanya Adi menyeringai. "Apaan sih? Biasa aja kali," jawabku dingin. Aku sebal sekali dengan topik pembicaraan seperti ini. Bukannya setiap orang punya hak dan kesetaraan yang sama? "Ibu kemana?" tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ada di dalam, mau ketemu." "Aku bilang dulu ya," ucap Adi langsung beranjak. Aku mengangguk, lalu kembali mengamati sekitar. Sesaat setelah Adi masuk ke ruang dalam, aku melihat ada sosok perempuan berjalan dari arah luar dan langsung masuk ke dalam tanpa menyapaku. Wanita itu, iya aku ingat. Bukannya dia yang dulu berada di sisi Adi sewaktu di makam? Apa dia Salma? Biarlah, toh kalau maling juga apa yang mau diambil. Nanti biar ku tanyakan kepada Adi perihal wanita itu. Cukup lama aku menunggu. Sesekali aku mengeluarkan kepala dari lubang jendela saat tercium aroma kurang sedap, seperti bau pesing dan anyir yang membaur menjadi satu. Tes. Aku mengusap dahiku saat merasakan ada sesuatu yang menetes. Tetapi anehnya, aku tak mendapati bekas air. Tak mau berpikir macam-macam, ku abaikan saja. Mungkin itu halusinasiku karena udara begitu panas. Lalu kusandarkan punggung dengan tangan berada di kepala. Sekali lagi, aku merasakan ada sesuatu yang menetes di tangan. Penasaran aku lihat kembali tanganku, dan betapa terkejutnya aku ketika punggung tanganku sudah berlumuran cairan mirip dengan darah. Spontan aku berdiri, mengibaskan pergelangan tangan dengan kuat. Bagaimana bisa? Sejak kapan ada darah di tanganku? Tes. Kembali aku merasakan ada sesuatu yang menetes mengenai kepalaku. Kudongakkan kepala ke atas. Kulihat ada sesuatu yang aneh. Sesosok makhluk yang tak bisa kujabarkan dengan kalimat. Aku pun tak tahu ia jenis apa. Tubuhnya duduk di atas balok kayu. Kepalanya bertanduk seperti kambing. Lehernya panjang, miring ke samping, hampir menyentuh lengan. Sedang bagian bawah tubuhnya sepenuhnya hitam legam. Sesaat setelah kami saling menatap, ia tersenyum menyeringai, sampai bibirnya tertarik ke ujung telinga. Gludak! Ah! Teriakku kencang. Astagfirullah, kamu kenapa lagi? Tanya Adi kaget saat melihatku tersungkur ke lantai. Setan! Setan! Ucapku terus menunjuk ke atas. Hah? Setan? Tanya Adi bingung. Itu setan! Ucapku histeris sambil menutup wajah dengan tangan. Hari ini, tenang. Dia ada apa-apa. Coba lihat, kata Adi, bukan seperti menenangkan, malah cenderung membentak. Kubuka mata, langsung menatap ke atas. Aneh, tak ada apapun di sana. Bahkan tetesan darah yang ada di tanganku juga sudah menghilang. Kamu tidur? Tanya Adi. Hah? Tanyaku bingung terus menatap ke arah Adi dan balok kayu bergantian. Lindur, ucapnya. Enggak lah, tapi sudah. Mana ada hantu di siang bolong? Jadi ketemu sama ibu? Tanya Adi. Aku mengangguk. Aku tak mau dianggap sinting oleh Adi, walau tubuhku masih gemetar tak terkendali. Tapi janji ya, apapun yang kamu lihat, jangan cerita sama siapapun, pinta Adi.
Aku kerutkan dahi. Maksudnya? Adi tersenyum, lalu menggenggam tanganku, membuat tubuhku menegang. Lalu dia menarikku masuk ke dalam. Suasana di dalam jauh lebih buruk. Kondisi rumah ini begitu memprihatinkan. Selain berantakan, bau apek juga begitu terasa. Belum lagi banyak sekali jaring laba-laba di atas rangka atap. Aku begitu sangsi, bagaimana bisa ditinggal di tempat seperti ini? Adi membuka salah satu pintu. Awalnya aku tak melihat apapun selain keremangan. Kemudian mataku membulat sempurna saat mendapati ada seseorang yang duduk di lantai. Dengan kaki terpasung, aku begitu heran. Siapakah wanita itu? Kenapa di zaman seperti ini masih ada orang yang dipasung? Bu, Adi bawa temen, kata Adi. Wanita itu menoleh. Ia tersenyum tanpa kebahagiaan. Nang, wes mulai sekolah? Tanya wanita itu. Adi mendekat. Sedang aku bertahan di tempat. Ada rasa takut untuk mendekati wanita itu. Menyadari aku diam, Adi mencoba menarik tanganku. Tapi aku tetap bergeming, tak kuasa untuk melangkah. Tak mau memaksa, Adi melepaskan tanganku. Lalu, saat ia hampir mencapai ibunya, raut wajah wanita itu berubah menjadi horor. Tangannya terangkat menunjuk ke arahku. Setan, setan, minggat, minggat. Teriak wanita itu histeris. Aku terlonjak hampir lari dari tempat ini. Tetapi tanpa rasa takut, Adi maju untuk menenangkan ibunya. Begitulah kondisi ibu. Semenjak kematian bapak, ia depresi. Aku tak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Aku juga tidak tega kalau melihat ibu berkeliaran di luar sana. Bahkan pernah ia mencoba untuk bunuh diri, kata Adi kecut. Astagfirullah, kenapa tidak pernah cerita? Tanyaku prihatin. Aku tak tahu seberapa berat kehidupan yang dijalani oleh Adi. Kalau aku jadi dia, pasti sudah menyerah sedari dulu. Bukan merasa risih, justru aku semakin kagum dengan laki-laki ini. Adi hanya menggeleng, tak mau menjawab pertanyaanku. Terus adikmu? Tanyaku. Dia di rumah paman sekarang. Daripada di sini, masa depannya tak terjamin, ucap Adi. Hah? Di rumah paman? Lalu siapa wanita yang tadi masuk ke dalam rumah? Hula nafas panjang. Tak mengira hidup Adi begitu rumit. Kupikir sifat pendiamnya karena bawaan lahir. Ya sudah, aku bantu urus ibu ya, ucapku tanpa berpikir. Enggak perlu, aku bisa sendiri, jawab Adi tak nyaman. Kalau kamu nanti kerja, siapa yang mengurus ibu? Sudah, tidak apa-apa. Toh juga tidak tiap hari kan, cuma sesekali, kataku. Awalnya Adi terus menolak. Bukan aku sedang berbaik hati. Toh ini salah satu perjuanganku untuk mendapatkannya. Akhirnya Adi mengangguk. Lantas kami segera menceritakan hal-hal lain. Setidaknya aku lebih paham tentang kehidupan kekasihku ini. Di sisi lain, Dian, serius Rin? Tanya Nita saat aku menceritakan semua kejadian tadi siang. Bener lah. Dan menurutku, Adi itu pekerja keras dan penyayang. Ya walau sifatnya dingin, kataku. Tahu dari mana? Baru juga jadian. Ingat, orang yang sudah menikah puluhan tahun aja bisa berubah, kata Nita. Aku hendak menceritakan semua kejadian tadi siang, namun kuurungkan. Toh aku sudah berjanji kepada Adi. Nit, emang gak bosen mainan tarot? Perasaan tiap hari ada aja yang dibaca, tanyaku. Jangan salah wahai Ratu Kelabang. Nih contohnya, kartu ini menandakan bakal ada yang dapat sial, jawab Nita. Ah tahayul, ngibul. Mana ada yang sial hanya karena kartu. Dan itu semua tidak bisa dibuktikan dengan kajian ilmiah, ucapku. Wih buset, anaknya Pak Bambang emang si paling kajian ilmiah. Mau bukti kalau tarotku tidak pernah salah? Tanya Nita menyeringai licik. Aku menyipitkan mata, memandang sekitaran untuk memastikan kalau kami sedang tidak dalam mara bahaya. Mau nggak? Tanya Nita sekali lagi. Apa memangnya? Oke, sekarang ganti baju, bawa tas,
serta dompet dan seisinya. Malam ini kamu yang bayar makan. Sial kan? Tanya Nita nyengir tak berdosa. Aku langsung ngegeleng, setengah geli dengan kelakuan manusia satu ini. Wih, gila, mantep. Iya deh ya, sana buruan ganti baju, 3 menit selesai. Kalau lebih dari itu, batal. Ucapku membuat Nita langsung gelagapan masuk ke kamar tidurnya. Malam itu, setelah makan, aku dan Nita memutuskan sejenak duduk di taman tak jauh dari kos. Dan, serius? Mending kamu pikirin lagi deh, Rin, kata Nita. Akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan semua kepada Nita. Meski terkesan mengkhianati kepercayaan Adi, tapi aku tak bisa menyembunyikan apapun dari Nita. Susah nih, tahu kan? Kalau aku udah suka sama dia dari SMA, ucapku. Tapi bener, ibunya dipasung, Rin, tanya Nita begidik. Bener, Nit. Aku juga heran kenapa bisa seperti itu. Dan ada yang aneh sama rumahnya, jawabku. Tadi bilang cuma ilusi optik. Sekarang ada yang aneh. Mana nih yang bisa kupercaya dari seorang pemabuk cinta? Tukas Nita. Serius, kampret. Nih, besok kapan-kapan aku ajak sana ya. Kan udah janji mau ngurusin ibunya tuh. Jadi kamu sekalian bantuin aku, ujarku. Sesaat Nita terdiam, tatapannya kosong, mulutnya setengah terbuka, bahkan aku melihat mata kanannya terkedut. Nit, tanyaku. Luar biasa. Dia yang pacaran, saya yang jadi upik abu, kata Nita tak percaya. Aku tertawa keras sampai orang-orang di sekitar memandangku aneh. Rin, itu Adi bukan? Tanyanya sambil menunjuk ke arah jalan. Mana, Nit? Tanyaku memandang ke arah yang ditunjuk Nita. Alah, rabun senja, itu loh. Mengarahkan kepalaku ke jalanan. Ku kerutkan dahi, iya benar itu Adi. Sedang apa dia malam-malam jauh dari rumahnya? Dan siapa yang sedang ia bonceng? Yah, baru beberapa jam. Udah pahit aja nih hidup, ucap Nita. Tak ku jawab. Bergegas ku tarik tangannya ke arah parkiran untuk mengambil motor dan mengikuti laki-laki itu. Aneh, tadi Adi bilang kalau adiknya ada di tempat pamannya di luar kota. Kenapa sekarang sudah berboncengan? Berarti bener dong kalau wanita tadi siang itu adiknya. Kenapa Adi berbohong? Ku pacu motor untuk mengikutinya, hingga aku melihat Adi memarkirkan Vespanya di depan apotik. Ngapain si Adi ke apotik? Mau beli kondom ya? Sabar ya, Rin, cerocos Nita. Ingin ku gerus mulut wanita ini. Bukan menenangkan, malah membuat hati semakin membara. Rin, gak disamperin, Rin, tanya Nita. Aku menggeleng. Aku tidak mau gegabah dan mencari masalah. Jauh lebih baik untuk menunggu terlebih dahulu. Siapa tahu memang itu benar, itu saudara perempuannya Adi. Hei, Adi, panggil Nita tanpa bisa aku cegah. Tampak Adi kaget saat mengenali itu adalah aku dan Nita. Ia langsung setengah berlari ke arah kami. Ibu sakit, tadi muntah darah, aku beli obat. Jelasnya buru-buru. Hah, kok bisa? Tanyaku kaget. Adi menggeleng, seperti orang yang benar-benar kebingungan. Ya udah ayo, ngapain pada diem? Ucap Nita, membuyarkan lamunan kami. Bergegas kami bertiga menuju ke arah rumah Adi. Gila, jalanan yang kami lewati benar-benar sepi. Apalagi harus melewati kebun tebu, yang konon katanya pernah ada mayat yang dibuang di sana. Beberapa waktu kemudian, kami sampai di rumah Adi saat malam hari. Kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Suasananya benar-benar mengerikan. Jauh dari tetangga, kanan kiri masih banyak pohon. Dan yang paling parah, rumah itu terlihat begitu gelap. Cahaya hanya bersumber dari nyala api lilin yang terlihat dari luar. Kok gelap? Tanya Nita bergidik. Maaf ya, belum bayar listrik udah 3 bulan ini, kata Adi malu. Besok bayar pakai uangku dulu, jangan komplain. Ayo, katanya mau ngasih ibu obat, kataku. Adi mengangguk. Ia bergegas maju mendahului kami. Namun aku merasa ada yang aneh. Ada sesuatu yang terasa kurang. Nit, tanyaku lirih. Kenapa? Tanya Nita ikut berbisik. Perempuan yang dibonceng Adi kemana? Tanyaku. Hah? Ketinggalan? Serius ketinggalan? Ucap Nita kaget. Kalau takut gak apa-apa, tunggu di sini aja. Setelah selesai ngurus ibu, aku antar kalian pulang, kata Adi.
Aku menggeleng, bergegas melangkah mengikuti Adi yang sudah masuk ke dalam rumah. Sedang Nita terus mengekor di belakangku. "Rin, serius ini rumah Adi?" tanya Nita berbisik. "Berisik," ucapku sambil menyikut lengan Nita. Bruk. Aku dan Nita terlonjak bersamaan. Sedang Adi langsung berlari masuk ke dalam rumah. "Astagfirullah, Bu!" teriaknya. Aku dan Nita langsung berlari ke arah suara Adi. Kulihat laki-laki itu sudah jongkok di depan ibunya yang terus menggelepar. "Kita bawa ke rumah sakit aja," pinta Nita panik. Aku melangkah maju mencoba sekuat mungkin bertahan selain penerangan yang minim. Bau dari tubuh ibu Adi benar-benar membuat perutku mual. "Kita bawa ibu ke rumah sakit ya?" tanyaku kepada Adi yang sedang mencoba membangunkan ibunya. Adi diam tak menjawab. "Sudahlah, soal biaya kita pikirkan nanti. Aku bantu lepas pasung ini," ucapku. Tanpa memandangku, laki-laki itu berdiri. "Tunggu, aku ambilkan kuncinya," ucap Adi melangkah pergi. Aku menoleh mengikuti arah kemana Adi pergi. Namun seketika ada sesuatu yang menarik tanganku. "Aduh!" erangku. Aku segera bangkit. Betapa kagetnya diriku saat mendapati wajah ibu Adi hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. "Duh, koncone Adi ya?" Aku hanya mengangguk. "Titip Adi yo, mesake bocah kae," ucapnya lirih. Namun setelahnya wanita itu kembali menarik tanganku dan menjerit keras sekali. "Mati, goblok, mati kono kowe." Aku mencoba untuk menarik lepas tanganku, tetapi cengkeraman tangan wanita itu begitu kencang. Nita, panggilku. Tak ada sahutan. Aku pun menoleh ke arahnya, dan yang kulihat, Nita berdiri mematung. Tatapannya begitu ketakutan. "Nita!" bentakku. Nita seperti mengerjap, lalu ia memandangku khawatir. Ketika melihatku sedang tak berdaya, ia langsung berlari untuk menolong. "Astagfirullah," ucap Adi saat melihat kami bertiga saling tarik. "Bu, ibu, jangan Bu," pinta Adi. "Mati." "Goblok, lanangan pekok. Mati anakku mati. Kue mati kabeh," kata ibu Adi meracau bak orang gila. Aku semakin ketakutan. Tanganku terasa begitu perih saking kencang cengkeramannya. Dengan sekali pukul Adi tersungkur ke samping. Entah kekuatan dari mana sosok ibu menjadi ganas seperti ini. Mendapatkan kesempatan, ku tarik sekuat tenaga, bahkan sampai Nita tersungkur di belakangku. "Gak beres ini," ucap Nita mencoba berdiri. "Adi pingsan, bantuin dia dulu," ucapku saat melihat Adi terkapar tak bergerak. "Kita minta tolong tetangga saja dulu." "Ya kali tidak ada yang menolong," ujar Nita. "Ya sudah, sana cari bantuan," pintaku. "Hah? Sendiri nih?" tanya Nita ragu. "Ya udah aku saja, kamu di sini," ucapku sudah hampir berdiri. Aku saja kalau begitu. Lebih baik tidak ambil resiko," kata Nita langsung beranjak pergi. Kembali kutolehkan kepala ke arah ibu. Kini perempuan itu sedang bersenandung, seolah dia sedang menimang bayinya. "Astaga Di, kenapa hidupmu bisa seberat ini?" ucapku prihatin. Segera aku menarik tubuh Adi menjauh. Masih begitu heran, kenapa wanita itu sampai punya kekuatan sebesar itu. "Di, Adi, bangun," ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tetapi laki-laki itu bergeming. Apa aku beri nafas buatan? Aku pernah nonton di film-film kalau ada orang pingsan bisa sadar dengan diberi nafas buatan. Aku menimbang sesaat. Lagi pula Adi juga pacarnya sendiri. Toh dia juga tidak akan ingat. Aku memposisikan kepalaku di atas kepala Adi. Kututup mata dan segera membungkuk perlahan ke wajah laki-laki itu. Anak setan, ngapain?" Spontan aku menoleh ke pintu. Kudapati Nita berdiri di sana dengan beberapa orang. "Mau kasih napas buatan," ucapku bodoh. "Dasar anak setan," umpat Nita langsung menyeretku menjauh. Sedang beberapa yang lainnya berusaha menolong Adi. "Maaf ya, kamu jadi luka. Biasanya ibu gak seperti itu kok," ucap Adi saat kondisi mulai tenang. Aku menggeleng. "Sebenarnya apa yang terjadi dengan ibu?" tanyaku penasaran. "Aku gak tahu, aku baru pulang kerja, dia minta makan, terus marah-marah dan langsung muntah darah. Setelah itu dia pingsan," jelas Adi. Aku mengerutkan dahi. Aneh.
Tidak mungkin orang muntah darah karena kurang makan. Terkecuali dia punya penyakit dalam. Begini saja, kalau kamu kerja biar aku bantu urus ibu. Lihat saja sekarang, kondisinya begitu memprihatinkan, kataku. Nita tampak menggeleng di belakang Adi. Namun aku memberinya tatapan tajam untuk diam. Tidak, itu tanggung jawabku. Aku tidak mau merepotkan orang lain. Toh juga ada tetangga, tolak Adi. Kuhembuskan nafas kasar. Kenapa laki-laki ini begitu keras kepala? Ya sudah, tapi sesekali aku tengok ibu, boleh ya? Tanyaku. Adi mengangguk. Terima kasih ya sayang. Ucap Nita keras. Mas Adi, ini tidak dibawa ke rumah sakit jiwa saja? Tanya salah seorang tetangga dari dalam kamar ibu. Enggak pak, maaf sudah mengganggu malam-malam, ucap Adi sungkan. Bukan begitu. Nah Adi mesti tahu kalau ibu bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga orang di sekitarnya, ucap bapak itu. Tapi pak, ucap Adi gagu. Aku tahu dia sedang memikirkan biaya pengobatannya. Aku hendak berbicara, mengusulkan kalau aku akan membantu, tetapi sudah keduluan oleh bapak itu. Biar nanti saya bicarakan dengan perangkat desa. Kasihan kalau seperti ini terus, ucapnya. Adi hanya bisa mengangguk lesu. Segera aku belai tangannya. Tenang, aku bakal membantu, ucapku lirih. Setelah itu semua orang pamit. Bahkan tetangga Adi dengan baiknya menyalurkan aliran listrik ke rumah Adi. Aku benci jadi miskin, ucap Adi setelah semua orang pergi. Yang tertinggal hanya kami bertiga. Sama Di, sahut Nita, yang entah kenapa ikut sedih. Berisik banget mak lampir, mending cari minum sana, bentakku. Ye, bener kan? Siapa juga yang mau hidup miskin, ucap Nita sebal. Udah gak perlu dengerin wanita itu, pelan-pelan ya, kamu selesain kuliah, cari uang yang banyak, biar bisa seperti dulu lagi, ucapku menghiburnya. Ah kelamaan, mending pesugihan atau ternak tuyul, celetuk Nita. Ih, aku benar-benar sebal sekali dengan mulut Nita. Kenapa perempuan itu tidak peka dengan kondisi sekitar? Nit, beneran deh, mending kamu buat minum sana, pintaku jengkel. Ogah, orang tadi aja ada ucap Nita langsung membekap mulutnya. Setan? Kamu lihat setan? Sambar Adi cepat. Nita menggeleng. Namun ia memberikanku tatapan penuh makna. Aku yang sudah begitu dekat dengan Nita langsung tahu kalau ia sedang berbohong. Dia itu kan suka sama klinik. Mainannya kartu tarot. Jadi ya pasti suka ngelantur, ucapku. Adi hanya menggeleng. Lalu dia menyarankan kepadaku dan Nita untuk pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 22. Aku antar, ucap Adi. Aku menggeleng. Tidak perlu, kamu jaga ibu aja, ucapku menolak. Akhirnya aku dan Nita pulang. Meski merasa ngeri dengan jalan yang kami lewati, tetapi setidaknya kami bisa selamat sampai tujuan. Di sisi lain, sebentar, mandi dulu, setelah itu aku mau cerita, ucap Nita langsung menyambar handuk dan masuk ke kamar mandi. Aku menghela nafas. Pikiranku masih terpancang pada Adi. Bagaimana cara membantunya? Ucapku lirih. Tak sengaja aku mengusap lengan. Rasanya begitu perih. Saat ku amati, ternyata ada bekas luka cakaran di sana. Kenapa ibu Adi bisa jadi seperti itu? Ucapku lirih sambil mengamati luka itu. Lalu aku teringat akan satu hal. Aneh. Kenapa Adi tidak ingat dengan wanita yang dia bonceng? Bisikku lirih. Nah kan, terdengar suara Nita tepat di belakangku. Astagfirullah, ucapku sambil mengelus dada. Benar kan Rin? Adi tidak ingat dengan perempuan itu? Pertanyaannya. Adi sengaja lupa atau pura-pura lupa? Jelas Nita. Lupa kali Nit, kataku. Aku mengerutkan dahi. Baru kali ini kulihat ekspresi Nita begitu berambisi. Ia menyeringai seolah sedang mengejekku. Kenapa? Tanyaku penasaran. Pertama, beneran kamu mau lanjut sama Adi? Tanya Nita. Langsung ke pokok masalah, ucapku jengah. Oke, sekarang logika ajarin.
ada yang aneh dengan si Adi itu. Lihat saja keluarganya, tidak jelas dan... Ucap Nita berhenti. Dan apa Nit? Tanyaku mendesaknya untuk melanjutkan. Dan wanita yang dibonceng Adi itu bukan manusia. Ucap Nita serius. Hah? Maksudmu? Tanyaku bingung. Nggak percaya. Ini bukan hanya sekedar tarot atau teoritis secara ilmiah. Ucap Nita. Aku menggeleng. Bagaimana bisa Nita menyimpulkan kalau wanita itu bukan manusia? Padahal bentuknya tidak transparan sewaktu dibonceng oleh Adi. Kamu gak lihat emang sewaktu tanganmu dicengkeram sama ibunya Adi? Tanya Nita. Aku menggeleng. Waktu itu aku begitu panik, jadi tidak memperhatikan sekitaran. Aku melihat wanita itu berdiri persis di belakang ibu Adi. Tangannya mencengkeram tepat di kepala ibunya Adi. Dan yang paling mengerikan, ia tersenyum sampai bibirnya tertarik menyentuh telinga. Jelas Nita sambil menutup mata. Ah, ngawur kamu. Kalau benar ada wanita di tempat itu, kenapa aku tidak melihat? Tanyaku sangsi. Terserah kamu Rin, aku udah memberitahumu. Yang penting, kalau kamu tetap mau lanjut dengan si Adi itu, hati-hati. Ucapnya langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Aku tak mau mendebat Nita. Kalau dia sudah bersikap demikian, berarti ucapannya bukan hanya bercandaan saja. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku bingung. Nita membalikan badan, menghadap ke arahku. Ya jelas toh, kalau kamu suka sama Adi ya perjuangkan. Mau kondisinya buruk pun, hajar saja. Ucap Nita. Tadi bilang suruh ninggalin, sekarang suruh berjuang. Mana yang harus ku percaya wahai upik abu? Ucapku memutar bola mata. Aku tidak pernah memintamu untuk meninggalkannya. Aku hanya memintamu untuk berhati-hati. Karena ada yang aneh dengan keluarga Adi ini. Cari tahu dulu semua. Kalau sudah pasti, baru buat keputusan. Ucap Nita yang sudah duduk dari pembaringannya. Aku menatap matanya dengan senyum simpul. Namun ia kembali merebahkan tubuhnya dan memunggungiku. Aku tidak mau ikut campur lagi. Silahkan cari tahu sendiri. Ucap Nita sambil menutup kepalanya dengan selimut. Aku beranjak. Langsung saja ku kecup kepala wanita itu, membuatnya mencak-mencak. Aku pun tertawa dan berlalu ke kamar mandi. Di sisi lain, di kampus gak ada. Mungkin dia tidak berangkat, kataku kepada Nita. Ngurusin ibunya kali. Oh tidak. Aku ada urusan siang ini. Kamu sendiri aja ya. Ibunya saat melihat ekspresiku. Ayolah Nit, demi persahabatan lucu ini, pintaku. Lucu matamu Rin. Semalaman aku tidak bisa tidur karena dedemit wanita itu terus muncul di kamar kita. Ucap Nita jengkel. Hah? Serius kamu Nit? Kok aku gak tahu? Kataku. Ya jelas, wong kamu tidurnya mirip mayit. Intinya aku tidak mau berdekatan sama orang itu lagi. Ucap Nita. Nit, ayolah. Mau melihatku mati tersiksakah? Pintaku merajuk. Nita tampak berpikir. Tapi sweater barumu untukku ya. Ucap Nita bernegosiasi. Oke, ambil semua. Yang penting aku bisa bertemu Mas Adi hari ini. Kataku kegirangan. Tak masalah harus kehilangan satu baju. Toh di lemariku masih banyak baju yang lain. Siangnya sepulang kelas perkuliahan, aku dan Nita bergegas ke rumah Adi. Namun saat kami hendak sampai, batinku merasakan sesuatu yang tak biasa. Nit, kataku. Apa? Kata Nita. Kok perasaanku tidak enak ya? Tanyaku. Alah, udahlah, itu cuma bias pikiranmu saja. Udah mau sampai ini. Ingat, jangan tanya apapun soal keluarga Adi. Nanti aku coba cari tahu di tangganya. Ucap Nita. Aku mengangguk. Permainan detektif ini membuatku sebal. Kenapa harus seperti ini? Toh kalau benar ibu Adi sakit, ya mending dibawa ke rumah sakit saja. Kenapa mesti tahu masa lalu keluarganya juga? Sesampainya di rumah Adi, kondisinya tampak sepi. Tapi sesekali aku mendengar suara dari arah dapur. Sepertinya ada orang di sana. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, terdengar suara Adi dan pintu yang terbuka. Masuk Rin,
"Nit, aku baru masak. Duduk dulu. Aku buatin minum ya," ucap Adi. "Nggak perlu, udah bawa minum ini. Gimana kondisi ibu?" tanyaku penasaran. "Ya masih sama, tapi sudah tidak muntah darah lagi," jawab Adi. Nita menyenggol lenganku. Aku bantu masak sini," ujarku. Ya udah sono pacaran. Aku mau jalan-jalan di sekitar sini." "Boleh, Di. Pemandangannya bagus, masih asri pula," kata Nita. Aku hampir mendengus. Asri dari mana? Orang cuma ada kebun. Bodoh betul Nita itu. Cari alasan kok pemandangan bagus. Iya, gak apa-apa," jawab Adi bingung. "Ya udah Gi, selamat pacaran. Jangan nambah momongan dulu ya," ucap Nita, membuatku melototkan mata. Sedang Adi hanya menggeleng geli. "Kamu sudah mau punya momongan, Rin?" tanya Adi saat kami sudah berada di dapur. "Halah, mulutnya upik abu kau dipercaya. Tapi kalau ayahnya kamu mau deh," ucapku bodoh. Mendengar jawabanku, Adi begidik lalu terbatuk kaget. "Alah, bercanda kali, Di," ucapku geli. "Bercanda terus kamu, sebentar ya, aku bawain ini ke ibu," kata Adi. Aku mengangguk, lalu meneruskan mengaduk bubur di atas tungku. Kasihan sekali pacarku ini. Bahkan untuk masak pun, ia harus menggunakan kayu bakar. Kok hambar?" ucapku saat mencicipi masakan itu. Kuedarkan pandangan, mencari-cari di mana Adi meletakkan bumbu dapur. Namun saat aku mencari di atas meja, tak menemukan apapun. Kulihat ada almari di ujung ruangan. Berpikir mungkin di sana ada bumbu dapur. Bergegas kulangkahkan kaki mendekat. Duk. Kulihat ke bawah saat aku merasakan menendang sesuatu. Sesajen? Ucapku penasaran. Kutarik tambah itu. Benar, ini sesajen. Buat apa Adi menaruh sesajen di dalam rumah? Seketika aku rasakan hembusan angin kuat melewati belakang tubuhku. "Astagfirullah, ngapain sih Nit?" tanyaku sebal saat mendapati Nita berdiri di depan tungku. "Mending lungo daripada mati," ucapnya datar. Ngomong apa sih kamu?" tanyaku bingung. Nita tak menjawab. Ia bergerak ke arah tungku, mengambil bubur yang masih mendidih, lalu langsung meminumnya langsung dari panci yang masih mengepul panas. "Astagfirullah Nita!" jeritku. Aku berlari mencoba menghentikan tindakan bodohnya, tetapi justru melemparkan panci itu ke arahku. Aku berusaha menghindar, bersamaan dengan suara derap langkah kaki mendekat. "Astaga, kamu kenapa, Rin?" tanya Adi langsung berusaha menolongku yang tersungkur ke lantai. "Itu Nita, tolongin!" jeritku histeris. "Nita kenapa?" tanya Adi bingung. "Itu Nita, tolongin!" ucapku sambil menunjuk ke arah tungku. Sadar." "Kamu kenapa sih, Rin?" tanya Adi. "Itu," ucapku, namun seketika aku diam. Di mana Nita? Kemana perginya wanita itu? Dan bagaimana bisa panci itu sudah kembali di atas tungku? Bukannya tadi Nita melemparkan ke arahku? Belum selesai pertanyaan di kepalaku, tiba-tiba saja muncul kepala perempuan di ambang pintu dari arah ruang tengah. "Arini?" tanya Adi. Aku mengerjap, menoleh singkat ke arah Adi, lalu kembali ke pintu. "Arini, kamu kenapa? Kamu tunggu di depan saja, biar aku yang masak," pinta Adi. Aku mengangguk, buru-buru kulangkahkan kaki untuk menyusul perempuan misterius itu. Tetapi saat mengintip ke arah ruang depan, kosong. Tidak ada siapapun di sana. Kemana perginya wanita itu? Aku menarik lagi kepalaku, berpikir keras. Kalau wanita itu tidak ada di ruang tamu, berarti keberadaannya ada di salah satu kamar di ruangan ini. Sejenak aku bimbang. Terlebih dahulu kupastikan Adi masih sibuk di dapur sebelum menyibak tirai dan membuka pintu kamarnya. Kosong. Wanita itu juga tidak ada di sini. Ingin rasanya aku masuk ke dalam dan memeriksa dalam almari. Tetapi terdengar pergerakan dari arah dapur. Seketika aku tarik kepalaku. Beruntungnya Adi tidak masuk ke sini. Kuarahkan pandanganku ke kamar ibu. Aku yakin pasti perempuan itu ada di dalam sana. Sekali lagi, aku tengok ke arah dapur. Merasa aman, aku bergegas membuka pintu kamar ibu. Seketika, semerbak aroma tak sedap masuk ke dalam indera penciumanku.
Tak kusadari, ternyata ibu sudah memperhatikanku semenjak aku masuk. "Duk," ucap ibu. "Nggih, Bu," tanyaku. Ibu melambai, memintaku untuk mendekat, meski ada perasaan ragu. Tetapi batin ini seolah memintaku untuk mendekatinya. Aku menoleh ke arah pintu, memastikan tidak tertutup. Jadi kalau ibu mengamuk seperti semalam, aku bisa menjerit meminta tolong. "Kenapa, Bu?" tanyaku pelan. Ibu mengamatiku lekat-lekat. "Tolong, Dok, ibu tidak gila," ucap ibu lirih. "Hah? Ibu tidak gila?" tanyaku. Wanita itu mengangguk. "Tolong lepaskan pasung ini ya," pintanya. Aku tersenyum. "Iya, nanti saya bilang ke Mas Adi ya, kalau ibu sudah sembuh, biar pasungnya dilepas," kataku. Aku tersenyum, berniat untuk beranjak. Jujur saja aku sudah tak tahan dengan baunya. Namun wanita itu menahan dengan mencekal tanganku. Jangan tinggalkan saya sendirian di sini," ucap ibu. "Iya, sebentar ya, saya panggilkan Mas Adi," ucapku. Ibu tiba-tiba saja berhenti mengoceh. Tangannya terangkat menuju ke arah pintu. Aku memalingkan kepala, mengikuti arah yang ditunjuk. Namun tidak ada apapun di sana. Hingga saat aku hendak menoleh kembali ke arah ibu, spontan aku terlonjak saat merasakan tangan kotor itu sedang berusaha mencekik leherku. Aku memberontak. Sekarang bukan hanya ibu saja yang mengerikan, namun sosok wanita yang kucari tadi, entah bagaimana tiba-tiba saja muncul di belakang ibu. Tampak wanita itu lebih mengerikan daripada yang kuduga. Kepalanya seperti patah, tangannya hitam, membusuk, dan mengeluarkan cairan mirip nanah. Aku berusaha dengan keras melepaskan cekikan ibu. Nafasku sudah tersengal. Kakiku menendang balok kayu yang memasung kaki ibu. "Tolong!" ucapku serak. Wanita di belakang ibu bergerak. Ia dengan memaksa membuka dan memposisikan mulut ibu menengadah ke atas. Aku tersentak kaget saat melihat cairan hitam kental menetes dan masuk ke dalam mulut ibu. Panik. Aku menendang pasung untuk melepaskan cengkraman ibu dan menyelamatkannya dari sosok perempuan itu. Dedemit wanita itu mendongak, menatap ke arahku, yang membuatku begitu jijik. Cairan hitam busuk itu terus menetes dari dalam mulutnya. Ia mulai bergerak. Spontan aku menjejakkan kaki sekuat tenaga. Beruntung tenaga ibu melemah. Cekalan tangannya lepas dari leherku. Aku terbatuk berulang kali. "Astagfirullahaladzim, tolong!" teriakku kencang. Terdengar suara langkah kaki. "Rin, hari ini. Hei, kenapa pintunya ditutup?" Terdengar suara Adi dari arah luar. "Adi, tolong!" teriakku terus menatap ke arah wanita di belakang ibu. Kini ia melihatku dengan senyum yang begitu mengerikan. Cairan hitam itu pun masih keluar deras dari mulutnya. "Awas!" ucap Adi berbarengan dengan suara pintu yang terbuka keras. "Kamu kenapa?" tanya Adi panik. "Tolongin ibu, tolongin!" teriakku histeris karena tampak ibu mulai mengejang dan muntah darah berulang kali. Adi bukannya menolong, justru dia memandang ibunya hampa, seolah dia sering mendapati kejadian seperti ini. "Adi!" teriakku. Adi menoleh singkat. Tanpa kata ia justru beranjak dan menutup pintu serta mengambil tali di atas meja. Aku terkesiap dengan tingkah laki-laki ini. Apa yang sedang ia lakukan? Kenapa harus menutup pintu dan mengambil tali? "Adi!" tanyaku. "Kamu mau menolong ibu toh?" ucap Adi. "Iya, itu tolongin," kataku yang sekarang merasa ngeri melihat ibu terus memuntahkan darah. Tanpa kuduga, Adi menarik rambutku dengan keras. Ia menyeretku sampai tepat di depan ibunya. "Ah!" teriakku. Namun seketika mulutku disumpal dengan kain busuk berlumuran darah ibu, membuatku tersedak dan merasa mual sejadi-jadinya. "Maaf Rin, tapi ini satu-satunya cara biar ibu bisa sembuh dan aku kembali kaya," ucap Adi. Aku mengerang, berusaha melepaskan cengkraman tangan Adi. "Kamu tahu kan, rasanya tidak punya uang. Aku selalu muak mendapat belas kasihan, apalagi denganmu. Dari dulu selalu membuatku jengkel," ucap Adi sambil mengikat tanganku. "Brengsek, apa kamu?" umpatku. "Aku cuma butuh darah perawan. Tapi bukan sembarang perawan. Aku butuh gadis yang benar-benar menyayangiku tanpa syarat," jelas Adi. "Hah?
Maksudmu apa? Lepasin, aku mau pulang. Ucapku mulai ketakutan, sedang ibu di sampingku sudah terpuruk lemah. Belum paham? Katanya kamu cerdas. Biar ku jelaskan kalau begitu, ucap Adi beranjak. Ia mengintip keluar lalu kembali jongkok di depanku. Tolong, Nita, teriakku. Percuma, tadi dia ku minta untuk membeli obat di kota. Jadi masih ada waktu. Pas dia kembali, semua sudah selesai, ucap Adi dengan ekspresi bengis. Gila kamu, Di, ucapku mengerang. Aku gila? Bukannya kamu yang tergila-gila denganku? Tanya Adi. Aku berpikir cepat, bagaimana caranya aku bisa kabur dari tempat ini. Namun tak ku temukan celah sedikit pun. Dulu aku bisa memiliki apapun, bisa membeli apapun. Keluargaku bahagia, ucap Adi. Tolong, teriakku sekali lagi. Tak. Adi menampar pipiku dengan keras sampai membuatku terhuyung ke samping. Dengarkan dulu cerita calon suamimu ini, bangsat, umpat Adi mencengkeram pipiku. Nah, kita lanjutkan. Semua kejadian bermula saat bapakku meninggal. Kejayaan keluargaku lenyap secara tiba-tiba. Kamu tahu karena apa? Karena tidak ada yang memberikan tumbal, ucap Adi terkekeh seperti orang gila. Hidupku benar-benar hancur. Semua terasa begitu berat. Tiap malam aku menahan lapar sambil mengurusi wanita tua ini. Tapi aku sadar, semua bisa diulang, dikembalikan seperti semula, ucap Adi. Aku menggeleng kuat saat Adi menyentuh pipiku lembut. Di, tolong lepaskan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak akan bilang kepada siapapun, ucapku mengibah. Adi menggeleng. Tidak, Rin. Kamu juga bakal merasakan ini semua. Kemarin kamu juga sudah janji untuk menemaniku sampai kapanpun, kan? Nah, hari ini kita laksanakan janjimu, ucap Adi kembali menyumpal mulutku. Lalu Adi bangkit. Aku melihatnya keluar kamar. Terdengar suara pintu tertutup. Sial, apa yang harus aku lakukan? Aku mengedarkan pandangan mencari segala sesuatu untuk membantuku lepas dari ikatan ini. Sialnya, tak kutemukan apapun. Ya Allah Gusti, apa yang harus kulakukan? Beberapa saat Adi kembali. Ia membawa nampan sesajen dan juga kepala kerbau yang sudah membusuk. Lalu dia menaruh itu semua di depanku. Adi duduk bersila. Entah apa yang dia gumamkan, aku tak tahu. Kemudian dia mengambil pisau cutter. Aku terkesiap, terus memandang ujung runcing benda itu. Aku mengerang kesakitan saat Adi menjambak rambutku dan memotongnya beberapa helai. Tahan ya sayang, ucapnya saat menyingkap bajuku dan cerat. Aku merasakan perih saat benda tajam itu merobek pahaku. Erangku terus menitikan air mata. Kemudian Adi menekan pahaku agar darah terus mengalir. Aku hanya bisa menggeleng dan terus memberontak. Adi kembali duduk bersila. Seketika udara di sekitarku menjadi lebih pengap. Ada tekanan besar yang membuat dadaku terasa begitu berat. Lalu Adi mulai mengangkat gelas berisikan darahku. Ia campurkan dengan rambutku dan dituangkan di kepala kerbau itu. Badanku seketika menjadi panas. Aku menggelinjang hebat. Ada sensasi aneh. Kenapa tiba-tiba aku merasa ingin disetubuhi? Ada apa ini? Kulihat Adi terkekeh. Ia mendekat ke arahku lalu menciumku dengan lembut. Aku ingin memberontak, tapi tubuhku berkata lain. Enak? Tanya Adi. Plak! Kembali Adi menamparku dengan kerasnya. Lalu kepalaku diarahkan tepat ke arah ibunya. Kamu lihat kan wanita itu? Tanya Adi. Kini aku bisa melihat dengan jelas sosok perempuan di belakang ibu. Rupanya bukan lagi manusia. Ia sudah berubah menjadi makhluk paling mengerikan yang pernah kutemui. Dia Salma. Kamu tahu kenapa dia bisa mati? Ucap Adi. Mataku terus terpancang pada sosok yang kini sedang memeluk ibu dari belakang. Tanpa kuduga, Adi menarik daguku dengan keras untuk melihatnya.
"Dengarkan aku, Arini. Calon suamimu ini mau bercerita," bentak Adi jengkel. Aku melihat Adi dengan mata terisak. Tak menyangka kalau dia nekat melakukan ini semua. Nah, begitu. Kita lanjutkan ceritaku. Salma mati karena bapak menumbalkannya. Jiwanya harus ditukar dengan sosok sesembahannya. Ibu depresi bukan karena bapak meninggal. Dia menjadi seperti itu karena tahu kebenaran yang selama ini tersimpan rapat di mulut bapak. Jelas Adi. Adi tampak menerawang. Ia menghembuskan nafas panjang sebelum kembali berbicara. "Nah, tugasmu besok membantuku untuk menyiapkan persembahan untuk Nyi Sendangwangi," kata Adi. Aku menggeleng, tidak mau melakukan apapun yang diminta laki-laki gila ini. "Tidak mau? Baik, setelah ini kita lihat kamu menolak atau tidak," ucap Adi. Aku terkesiap. Adi mulai menyibak pakaianku. Lalu kejadian hina itu terjadi. Dengan beringasnya Adi menyetubuhiku tepat di depan ibunya. Aku hanya bisa menangis, menyesal karena tidak mendengarkan saran Nita. Andai aku tak datang ke tempat ini, tidak memiliki empati berlebihan, pasti semua tak akan terjadi. Adi tersenyum puas. Lalu dia mengusap darah perawanku dengan kain. Dengan kondisi telanjang, dia duduk bersila, kembali menggumamkan sesuatu. Aku menggelincang. Tubuhku kembali terasa begitu panas. Aku sudah tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin mati jauh lebih baik. Kurasakan dedemit wanita itu bergerak. Suaranya yang mirip gigi kuda membuatku bergidik ketakutan. Inikah kematianku? Aku sudah pasrah. Kalau Tuhan memang mau aku berpulang, aku akan menyambutnya. Perempuan itu sudah ada di depanku. Ia membelai kepalaku lembut dengan tangan busuknya. Perlahan ia bergerak menuju ubun-ubunku, seolah ingin menyedot nyawaku dari tempat itu. "Terima kasih, Yarin. Setelah ini aku janji bakal menikahimu," ucap Adi melepaskan ikatanku, lalu memelukku dengan lembut. Aku memejamkan mata, tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Tubuhku sudah lemas untuk membalas perbuatannya. Tiba-tiba Adi menarikku dalam pelukannya. Ia menjerit kesakitan. Saat aku membuka mata, ternyata ibu sedang menjambak rambut anaknya dengan keras. "Ambil darah dan rambutnya, lalu usapkan ke kepala hewan itu," jerit ibu. Aku memekik. Bagaimana bisa ibu memiliki tenaga seperti itu? Mendapatkan kesempatan, aku memberi jarak dan langsung menendang kemaluan Adi dengan keras. Aku masih ingat peringatan dari ayah. Beliau selalu memberitahuku kalau kelemahan laki-laki ada di daerah kemaluannya. Adi tambah menjerit kesakitan. Bahkan sosok dedemit perempuan itu terlihat mundur. Entahlah, aku tak tahu kenapa seperti itu. Sekuat tenaga menahan perih, bukannya lari, justru mengambil rambut Adi dan menorehkan luka di tangannya dengan cutter. Kucampurkan rambut itu dengan darah Adi, lalu bergegas kuusapkan di kepala kerbau itu. Melihat apa yang kulakukan, Adi merangkak, menjerit agar aku berhenti. Seketika dedemit wanita itu bergerak ke arah Adi. Tampak raut wajah laki-laki itu memucat. Ia berusaha untuk menghindar, tetapi dedemit itu seperti memeluknya. Kepalanya tepat berada di ubun-ubun Adi. Lalu ia mengecupnya singkat. Seketika pria itu terdiam, tatapannya menjadi hampa. Berkebalikan dengan ibu, tampak sorot matanya jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Aku mengerang, tubuhku ambruk seketika. Tangisku pecah saat teringat akan perbuatan Adi. Brak! Pintu kamar terbuka. "Astagfirullahaladzim!" teriak Nita langsung berlari ke arahku. Di sisi lain, beberapa hari berlalu semenjak kejadian itu. Kondisiku masih belum pulih sepenuhnya. Aku masih trauma untuk bertemu kepada siapapun kecuali Nita. Ia bercerita bahwa saat kejadian, Adi sengaja meminta tolong untuk dibelikan obat untuk ibunya. Nita awalnya ingin mengajakku, namun Adi berdalih kalau dia ingin aku lebih dekat dengan ibunya. Beruntung Nita datang di saat aku pingsan. Ia bergegas minta tolong kepada warga sekitar. Sigap orang-orang itu menolongku dan ibu. Menurut cerita Nita, warga geram dengan apa yang sudah dilakukan oleh Adi.
Ternyata selama ini dia sengaja memasung ibunya sendiri agar sosok jelmaan jin itu bisa berkomunikasi dengannya. Caranya, aku tidak tahu dan tidak pernah mau. Warga sebetulnya hendak membakar Adi hidup-hidup, namun kepala desa melarang. Toh kondisi Adi juga sudah tidak bisa melawan, maka diputuskan untuk membawanya ke kantor polisi. Dan ternyata Adi tidak bisa ditahan karena dia menderita gangguan jiwa. Ya, memang kejadian ini tak bisa dilogika akal pikiran manusia. Ibu Adi, setelah beberapa hari Adi ditangkap, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau tidak menceritakan awal mula ini terjadi. Ia hanya berpesan untuk bisa memaafkan apapun yang sudah diperbuat oleh Adi. Namun dengan kematiannya, aku pun tak bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana dengan Salma dan juga suaminya bisa meninggal? Sejarah dari keluarga itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke kampus lain. Selain masih trauma, aku benar-benar takut ketika Adi keluar dari rumah sakit jiwa, ia bakal mencari keberadaanku. Beruntung Nita mau menemaniku hingga aku pulih. Sampai dia pun juga bersedia untuk pindah kampus ke pulau seberang. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Netra Sandekala, Tumbal Darah Perawan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di sini di Fakta Sejarah. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.